sebelumnya aku ngasih tahu selama ibadah kita dari awal kesediaannya untuk kita semua tetap on cam ya, supaya ibadahnya lebih kondusif. Yang belum on cam boleh di on cam dulu. Oke. Apa kabar nih kita semua? Baik, sehat. Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya dan perlindungan dari Tuhan. Patut kita syukuri atas perkenanannya, kita semua dapat bersama-sama ada di dengan hati yang penuh cita. Teman-teman pemuda, ibadah kita hari ini bertemakan Dunia Know God First. Dalam ibadah kita ini nanti akan ada pendalaman Alkitab yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ratnawati Lesawengen. Nah, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar mendengarnya. Kita mulai dengan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman terkasih, dunia yang kita pijaki saat ini sedang dipenuhi oleh haru dan kesedihan akibat COVID-19 yang menderu tiada lelah, menilik setiap jiwa yang lemah dan merampas suka dari wajah setiap orang. Tentunya hidup dalam dunia ini menjadi terasa tidak aman dan tentram, dan menyebabkan kegelisahan dan rasa kecewa, dan pastinya dunia ini tidak akan pernah bisa menjanjikan rasa aman bagi setiap pribadi yang memilikinya. Tapi ingatlah bahwa hanya kepada Tuhanlah tempat perlindungan kita di segala keadaan. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita nyanyi bersama lagu Aman dalam Lindungan Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas setiap karya-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, jika tidak ada Tuhan di dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhanlah penolong dan harapan kami dalam setiap lembaran kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah kami. Berilah kami hati yang penuh kasih, agar kami selalu diingatkan bahwa lewat kasih-Mu, kami dimampukan untuk dapat melewati masa-masa sulit kami. Ya Tuhan, berilah kami hati yang penuh syukur, agar kami pun dapat menikmati setiap badai yang menerpa kami sebagai proses bertumbuh kami di dalam-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Amin.
Teman-teman yang terkasih, kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita nyanyikan pujian bersama yang terambil dari KSK 1 ayat 1 dan 2, Damai Hati. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman, kita akan menyanyi nyanyian sambutan, Kau Tetap Allah.
Mencipta segala yang ada, tuluskan sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, terserah mimpi pikiranmu, agar ada setiamu, tuluskan sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Oke, untuk doa pembacaan Alkitab dan renungan, dipersilakan kepada Ibu Pendeta Ratnawati. Baik teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi dan Tuhan lindungi senantiasa, mari kita berdoa. Tuhan, sumber hidup kami, terima kasih untuk kesempatan berjumpa di sore ini. Dalam rentang waktu kami yang cukup lama, Tuhan mempertemukan kami kembali untuk sejenak berada di sekitar firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu agar kami beroleh kekuatan. Kami beroleh keteguhan iman, dan kami beroleh pengharapan baru untuk mengisi jiwa-jiwa kami sebagai orang muda dikala kami diperhadapkan dengan kehidupan di dunia ini. Beri kami hati yang sedia mendengar, jiwa yang terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan semangat bersekutu untuk kami saling memenuhi kebersamaan dalam persekutuan ini. Supaya baik hamba-Mu yang berbicara maupun teman-teman pemuda, kami boleh mendapatkan sisi baik dari perjumpaan kami di sore ini. Mohon Roh Kudus-Mu memenuhi kami dan menenteramkan hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca di sore ini, sebagaimana yang sudah disampaikan, terambil dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35. Kitab Amsal 14 ayat 1 sampai dengan 35. Cukup panjang bagian Alkitab ini, dan saya mengajak kita semua membaca. Ada berapa orang di sini? 19 orang. Bisa 2 kali putaran, ada yang dapat 1 ayat, ada yang dapat 2 ayat. Mohon teman-teman semua
menyiapkan Alkitabnya dan kita akan baca bagian ini secara bergiliran. Oke, saya akan menyebut berdasarkan urutan partisipan yang ada di checklist Zoom ini. Amsal 14 ayat 1 sampai 35. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Destri. Siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Cynthia. Halo Cynthia. Tidak ada. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ayat 4, Deborah. Oke. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Ayat 5, Dea. Saya berharap ada. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ayat 6, Pani. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Ayat 7, Irene. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ayat 8, Jadi. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Ayat 9, Hilua. Tidak ada, Leo. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Ayat 10, Moses. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ayat 11, Renata. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ayat 12, Randy. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat 13, Ririn. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ayat 14, Sarah. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Ayat 15, Yosi. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ayat 16, Edo. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ayat 17, Tommy. Ayat Siapa yang 17. lekas? Silakan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Oke, ayat 18. Kita kembali, Renata. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Ayat 19. Moses. Moses. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Ayat 20, Randy.
juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Ayat 21, Irene. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ayat 22, jadi. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ayat 23, Dea. Halo Dea. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ayat 24, Fani. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Ayat 25, Cynthia. Ayat 25, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Ayat 26, Destri. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27, Leo. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ayat 28, Wiki. Wiki. Ayat 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Ayat 29, Ririn. Ririn 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ayat 30, Renata. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat 31, Edo. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ayat 32, Tommy. Ayat 32, Ya. orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ayat 33, David. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Ayat 34, jadi. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Baik, cukup panjang bagian Alkitab yang mau kita bahas di sore hari ini, dan perkenankan saya share screen untuk proses diskusi kita di sore hari ini. Ya, ini tema yang diberikan kepada saya oleh teman-teman pengurus untuk menjadi sebuah topik PA kita di sore ini. Mudah-mudahan slide-nya terlihat jelas, ya. Terlihat ya, teman-teman? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Tentu saya percaya bahwa pengurus memilih tema ini berdasarkan pada situasi kekinian kita sekarang. Dan mudah-mudahan tema ini menolong kita untuk melihat cara pandang kita terhadap dunia dan cara pandang kita terhadap Tuhan di tengah-tengah dunia dalam kondisi yang sedang berlangsung ini. Saya tidak akan membawakan PA seperti umumnya PA yang syarat dengan banyak kajian-kajian teologi, tapi saya akan lebih banyak membawakan PA dalam bentuk sebuah model sesuatu yang sangat komunikatif dalam percakapan kita.
Sehingga saya tidak menjadi satu-satunya pemberi ceramah di sini atau pembawa PA tunggal, tapi saya berharap Anda bisa langsung merespon saya dalam proses ini, sehingga kita interaktif dan kita bisa lebih saling memberdayakan dalam proses persekutuan ini. Baik. Amsal 14 ayat 1 sampai dengan 35 ini berisi nasihat-nasihat yang sebenarnya ini nasihat yang kita jumpai dalam keseharian kita. Ya, banyak hal yang diungkapkan tentang bagaimana sikap-sikap hidup. Sikap-sikap hidup sehari-harinya kita. Amsal sangat terkenal dengan nasihat-nasihat praktisnya. Sehingga banyak orang suka mengutip ayat-ayat yang ada di Amsal ini sebagai pokok-pokok penguatan, nasihat, kata-kata mutiara, kata-kata peneguhan, kata-kata penguatan, ini digunakan dalam kitab Amsal. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab puisi yang menjadi rujukan ketika orang membicarakan tentang praktik hidup sehari-hari. Jadi dia bicara tentang relasi kita, keseharian kita, dan apa sih konsekuensi dari sikap hidup itu. Di sini banyak disebut, kalau melakukan ini, maka ini akan diperoleh. Kalau orang ini begini, maka orang ini akan begini. Ini selalu ada dialektika antara persoalan etis, perilaku, dan implikasi dari perilaku itu sendiri. Ini di kitab Amsal sangat terlihat soal itu. Baik. Dari sekian banyak hal yang kita baca tadi, saya ingin tahu apakah kata yang muncul di benak Anda setelah membaca bagian ini. Saya ingin tahu di antara teman-teman pemuda, kata apa sih yang nyantol gitu, yang mampir di pikiran ketika membaca bagian ini. Nggak usah lihat Alkitab dulu, tapi apa sih yang diingat dari sekian panjang bacaan tadi? Ayo. Aku mau ketik di sini apa yang disampaikan. Gambar apa sih, Bu? Gambar apa? Perbandingan, Bu. Apa? Perbandingan. Yep. Apalagi? Apalagi? Perasaan, rasa dari orang tersebut. Perasaan di apa? Perasaan apa? Perasaan orang. Oh, perasaan orang. Ya, kalau perasaan kan sangat abstrak gitu. Oke, apalagi? Pilihan, Bu. Pilihan. Choice. Apalagi? Perbedaan. Ya. Perbedaan. Perbedaan. Nah. Yang lain? Masih ada? Kita merasa ada perbandingan, ada penggambaran perasaan orang, ada pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, dan ada perbedaan karakter dan tipe-tipe perilaku orang. Ini yang dibayangkan oleh teman-teman ketika membaca bagian ini. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak bisa memetakan dalam satu kondisi bahwa setiap orang punya cara pandang yang sama atau punya perspektif yang sama. Dan ketika kita membaca teks ini, kita akan melihat betapa kayanya manusia itu dalam berbagai cara pandang, termasuk dalam perilakunya. Nah, saya akan mengulas bagian ini dan saya mau melihat kita pada proses bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita.
cara pandang kita terhadap dunia itu seperti apa. Dalam studi teologi, dalam bidang yang saya geluti selama ini sebagai pendeta dan bagaimana saya belajar tentang teologi itu sendiri, cara pandang agama-agama terhadap dunia itu berbeda-beda. Kalau kita orang Protestan itu memandang dunia sebagai tempat yang mengerikan, tempat yang berbahaya, tempat yang hanya disinggahi sementara. Sehingga kalau kita melihat lagu-lagu zaman-zaman dahulu, itu menganggap dunia ini cuma sebagai tempat bersinggah. Orang kita cuma sementara di dunia, kita tidak selama-lamanya di dunia. Jadi kalau orang yang akan bergaul dekat dengan dunia, itu sama artinya bergaul dengan dosa. Ini sebuah cara pandang terhadap dunia. Dan kita di kelompok Protestan ini sangat kuat. Sehingga kita cenderung menganggap bahwa dunia ini harus kita hindari dan kita mengutamakan kehidupan surgawi. Kehidupan di dunia ini tidak terlalu penting, tapi lebih penting adalah persekutuan. Nah, sementara kalau kita melihat cara pandang orang Katolik, itu sangat berbeda dengan kita. Orang Katolik memandang dunia adalah tempat atau rumah yang harus didiami dan dipelihara, sehingga kita diundang untuk bersikap betah dalam dunia ini seberapapun rusaknya dunia ini. Makanya teologi orang Katolik itu tenang, adem, terkesan diam, tidak banyak protes, tidak banyak konflik. Kalau kita melihat model bergereja. Nah, di kalangan kita Protestan, dinamika ini masih sangat tinggi. Karena cara pandang kita terhadap dunia dan sangat mempengaruhi teologi kekristenan kita. Nah, saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita melihat tentang makna substansial kehadiran kita di dunia. Karena kita bicara konteks dunia, maka kita perlu melihat esensi penciptaan itu sendiri. Bahwa seluruh percakapan kita tentang semesta itu tidak boleh menggeser kehidupan kita di dunia yang Allah ciptakan dengan baik dan indah. Cerita penciptaan itu kan bagaimana Allah menggambarkan dunia dengan segala keindahan yang telah diciptakan. Selain berbicara tentang apa-apa saja yang Allah ciptakan, kita penciptaan juga sedang berbicara tentang apa yang dilakukan Allah selama 6 hari. Dan Sabat, hari ke-7, bukan satu-satunya puncak dari penciptaan. Sebab 6 hari itu Allah berproses, hari yang lebih panjang, dan sebenarnya itu lebih penting daripada hari Sabat. Bahkan kalau dilihat, seharusnya hari Sabat itu menemukan makna pentingnya hanya ketika dia terkait dengan 6 hari Tuhan bekerja. Jadi pandangan ini mau menggeser kita sebenarnya bahwa 6 hari kita berada dalam relasi kita dengan dunia. Lalu 1 hari kita kemudian memberikan waktu kita khusus di hari Minggu. Itu tidak berarti bahwa selama 6 hari itu kita tidak memikirkan sesuatu yang baik lalu nanti hari ke-7 baru kita menjadi baik. Tidak. 6 hari Tuhan bekerja itu menunjukkan kepada kita bahwa selama 6 hari itu pun semua harus baik adanya. Dalam pengalaman kita, kadang-kadang ya karena hari Minggu khusus, ya oke hari Minggu lah baru kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tradisi peribadahan kita, tradisi persekutuan kita membentuk kita dengan model ini. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kenyataan persekutuan kita, ya ada orang yang menjadi baik ketika menjadi saleh, menjadi setia, mau bersekutu dengan Tuhan hanya ketika di hari Minggu. Hari lain itu dia pikir itu dunia punya urusan, cari uang, kerja, mengusahakan segala hal, dan nanti hari Minggu baru cari Tuhan. Tidak. Pemaknaan baru ini menunjukkan kepada kita bahwa 6 hari itu lebih panjang waktu. Nah, sebenarnya hari ke-7 itu kita diminta hanya beristirahat. Beristirahat. Beristirahat sebentar. Sabat itu artinya kita rehat atau undur dari kesibukan kita.
Dan kita mengizinkan seluruh ciptaan menjadi dirinya sendiri. Seluruh alam itu bekerja menurut konsekuensinya sendiri. Karena apa teman-teman sekalian? Bahwa ketika Allah menciptakan dunia selama 6 hari itu tidak ada yang berwajah jahat. Semuanya berwajah baik. Dan karena itu Tuhan bilang, sungguh amat baik. Karena itu cara kita memahami ini menjadi sebuah apa yang saya sebut sebagai spiritualitas keseharian kita. Spiritualitas kita sehari-hari untuk kita melihat dunia. Nah sekarang kita sudah hampir 2 tahun berada pada situasi di mana kita memandang dunia yang seperti ini. Dunia yang sedang sakit. Dunia yang sedang berevolusi. Dunia yang sedang menunjukkan sebuah tren baru. Dia akan bergeser dari satu pola lama menuju ke pola yang baru. Dan kita tidak tahu pola baru itu seperti apa. New normalnya itu seperti apa. Nah dunia yang sekarang, dunia pandemi sekarang ini telah menggeser banyak pemahaman orang. Kita beribadah di rumah. 1 kali 24 jam, sepanjang 6 hari kita harus tinggal di rumah. Semua pekerjaan kita lakukan dari rumah. Semua aktivitas kita berpusat di rumah. Rumah menjadi satu-satunya tempat yang aman bagi kita. Dan saya tidak bisa bayangkan teman-teman generasi muda sekarang harus berhadapan dengan situasi ini. Kita dengan gejolak orang muda kita, dengan kesenangan kita berjumpa, nongkrong, ngobrol di Starbucks, ngobrol di McD, di kafe, di mana-mana, harus direnggut dengan situasi dunia yang sedang sakit. Saya tidak bisa membayangkan tekanan teman-teman ketika menghadapi studi yang terbiasa dengan duduk di kelas, bercanda, ngobrol, ngomongin tugas, berbagi keresahan karena sulitnya mata kuliah, sulitnya menghadapi dosen. Sekarang kita harus berada di tengah-tengah sebuah layar kotak yang membatasi ruang kita dan kita harus berjuang sendiri untuk survive. Saya tidak bisa membayangkan Anda dengan relasi personal yang baru menjalin hubungan, yang baru berencana untuk melanjutkan ke posisi yang lebih jauh, lebih maju. Sementara batas-batas pandemi yang susah sekali untuk kita hindari, membuat kita harus menahan diri untuk dalam banyak hal. Nah, saudara-saudaraku, saya bukan generasi yang hidup. Saya termasuk produk generasi lama. Dan saya menikmati dunia orang muda yang sangat bebas, tidak dibatasi. Dan saya tentu berada pada posisi iman yang berbeda. Nah, sebagai orang muda sekarang, saya tahu teman-teman pasti akan memiliki posisi iman yang berbeda dengan saya. Karena teman-teman berada pada konteks yang berbeda dengan saya. Ini sebuah tantangan, tapi sekaligus juga sebuah peluang. Seperti apa kita mau melihat diri kita dalam situasi ini. Nah, spiritualitas keseharian kita, itu yang saya contohkan tadi dengan kisah penciptaan. 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Dan 1 hari Tuhan ambil waktu untuk beristirahat dan mengkhususkan. Kita berada pada situasi sekarang berarti 6 hari pun kita sedang berada pada situasi bekerja. Dan hari ke-7 itu menjadi hari pelengkap untuk semua aktivitas kita. Dalam situasi-situasi seperti ini, teman-teman, dalam model kehidupan kita, ketergantungan kita pada dunia digitalisasi, sekarang hidup kita hanya terhubung dengan alat yang disebut dengan handphone. Tidak ada cara lain yang bisa menghubungkan kita selain dengan handphone. Jadi kalau salah satu saja dari bagian itu terganggu, kita stresnya akan semakin luar biasa. Kita perlu melihat siapa kita dalam keseharian kita sekarang.
Bagaimana kita menunjukkan sikap hidup kita, apa yang dapat kita lakukan, atau apa yang kita dapat dari konsekuensi sikap hidup kita. Tentu saudara-saudaraku, dinamika spiritualitas kita itu ada yang berubah. Saya sebagai pendeta, jujur saja saya sangat merasa bahwa pandemi ini mengajarkan begitu banyak hal dalam diri saya sebagai seorang pendeta, terutama spiritualitas. Nah, apalagi kita sebagai orang muda pada konteks sekarang. Pasti juga kita mengalami pergeseran-pergeseran dalam situasi ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita butuh bekerja keras untuk menenangkan jiwa kita dan memberi pengertian pada diri kita bahwa inilah kenyataannya. Inilah realitas hidup kita. Dan kita harus menemukan cara beriman yang berbeda dari realitas itu. Dulu kita mungkin boleh santai, hari Minggu ke gereja, ibadah pemuda, di sana baru kita bersekutu. Tapi di masa pandemi ini tidak, teman-teman. Selama 6 hari kita harus bekerja. Bekerja dalam iman, bekerja dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin lagi hanya menentukan satu hari khusus. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya beberapa hari ini agak ngeri kalau saya membuka story di WA. Tidak sanggup saya melihat banyaknya berita duka cita, rasa kehilangan, air mata, dan setiap hari itu terjadi. Kata seorang teman saya, kita sedang berjalan seperti sedang berjalan di tengah-tengah abu yang kita tidak tahu kapan dia menjadi terang. Dalam proses ini, teman-temanku, siapa kita dalam keseharian kita di tengah-tengah pandemi? Dan bagaimana iman kita berproses di tengah-tengah pandemi? Ada yang mau berbagi? Kita ngobrol aja sederhana, apa refleksi teman-teman ketika di masa pandemi ini dan menjalani situasi yang tidak mudah. Kita buka ruang untuk kita saling berbagi cerita. Mari, saya sudah bilang dari awal kan kita lebih enak ngobrol dan kita supaya proses perjumpaan kita ini memperkuat kita dalam proses iman dan perjuangan kita di tengah-tengah situasi ini. Ada yang mau berbagi? Silakan. Saya stop share dulu supaya kelihatan semuanya. Ya, mari dengan senang hati, kalau ada yang mau berbagi, loh, kok pada senyum-senyum? Hebe? Mari, Dek. Ya, mau sharing sedikit aja sih, Bu. Pas pandemi ini, apalagi pas PPKM terakhir ini, semoga sih ini yang terakhir, nggak ada lanjutannya lagi. Karena emang benar-benar kayak, kebetulan ya, Bu, ada kerjaan tambahan, dan waktu PPKM ini kerjaan itu harus diberhentiin. Jadi kayak berasa banget sih kalau ada satu berkat yang diberhentiin dulu itu berasa banget. Tapi mungkin itu cara Tuhan buat bikin istirahat dulu selama PPKM ini, biar mungkin ya terhindar juga dari COVID. Ya semoga, nggak tahu sih nantinya setelah PPKM ini kerjaan tambahan itu dikembalikan lagi atau enggak. Ya semoga ada lagi kalau memang Tuhan izinkan. Kalaupun enggak, ya berarti memang waktunya untuk istirahat sebentar, pakai kerjaan yang pertama dulu
gitu. Tambahannya nanti dulu gitu. Mungkin kayak gitu sih Bu. Itu aja sih Bu dampaknya yang harus dihadapin pada saat ini, pada saat PPKM yang ini ya Bu. Sharingnya. Oke. Terima kasih Ebe. Ya, ada situasi-situasi yang menuntut penyesuaian adaptif. Gitu. Kita harus betul-betul bisa beradaptasi dengan situasi ini dan tidak mudah melakukan penyesuaian dalam banyak hal. Tapi juga kalau kita menemukan pemaknaan baru terhadap situasi yang baru itu, ini tentu juga akan memberi kesan tersendiri dalam rangka kita memperkuat segi mentalitas kita dalam menghadapi situasi hidup. Ada yang lain selain Ibu? Banyak nih. Atau saya main tunjuk aja, nah. Fani, Bu. Oh, Fani, silakan non. Dengan senang hati. Mungkin semenjak PSBB terus PPKM ini, paling sih hikmah dari ini semua tuh saya pribadi sih mungkin yang sebelum-sebelumnya kan ya jarang pemuda. Mungkin semenjak ini tuh ya Tuhan kasih waktu kita semua termasuk saya tuh untuk istirahat, beraktivitas, dan saya sendiri jadi kayak ayo semangatlah pemuda. Kemarin kan nggak pemuda-pemuda, terus sekarang kayak ayo Van pemuda, akhirnya ya pemuda. Terus jadi kayak jadi untuk mengembangkan diri sendiri sih. Terus jadi dekat sama keluarga. Jadi kayak apa-apa tuh kan kalau misalnya sebelum pandemi atau pas kemarin pandemi tapi udah longgar tuh kayak main nongkrong sana nongkrong sini. Tapi kalau sekarang tuh kayak Evan kita deketin diri untuk Tuhan, terus deket juga sama keluarga. Mungkin kan dengan situasi kayak gini kan yang sebelumnya kita jauh terus kan jadi deket, jadi saling berkomunikasi gitu sih. Ya walaupun secara jauh berkomunikasinya ya hanya Zoom atau WhatsApp atau Line atau Instagram segala macam, tapi kita harus berkembang dalam komunikasi juga walaupun jauh sih. Itu sih dari Fani. Terima kasih. Terima kasih Fan. Yuk. Ya Ibu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau mau bertanya juga boleh. Jangan cuma saya yang bertanya pada Anda bertanya pada saya juga boleh. Biar kita saling memperlengkapi proses diskusi ini dan saling berbagi. Tommy? Ya Bu, saya mau tanya Bu. Ya, Tommy langsung mau nanya nih. Iya. Ya tadi kan dibahas sama Bu Pendeta kalau 6 hari itu Tuhan menciptakan segala sesuatu, baru 1 hari itu hari Sabat untuk beristirahat. Nah ini sebenarnya Tommy udah lama sih ada ngerasain kayak pergumulan gitu soal pekerjaan. Karena kan di pekerjaan Tommy ini mengharuskan untuk masuk di hari Minggu. Walaupun nggak setiap minggu masuk, cuma biasanya dalam 1 bulan itu pasti ada sekali atau 2 kali masuk di hari Minggu. Nah kadang di situ juga kan ngerasa kayak berat gitu karena Minggu kan biasa pelayanan. Tapi di satu sisi itu juga udah bagian dari tanggung jawab dalam pekerjaan gitu. Nah itu kira-kira menyikapinya gimana Ibu? Menurut Bu Pendeta. Terima kasih. Oke. Setiap kita punya situasi yang tidak sama. Konsekuensi kita untuk menjadi manusia pekerja adalah memenuhi ketentuan di mana kita bekerja. Kan ketika kita memutuskan menjadi orang yang bekerja, maka kita sepenuhnya memberi diri kita untuk tunduk pada ketentuan itu. Nah, tantangan terbesar adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan panggilan pelayanan di gereja. Ini memang bukan hal yang sederhana, teman-teman, bukan juga hal yang mudah.
Karena ini sangat terkait dengan beban moral kita atas pelayanan itu. Nah, yang dihadapi oleh Tommy tentu dihadapi juga oleh banyak orang. Beberapa teman-teman majelis, rekan-rekan majelis juga punya keluhan yang sama. Jangankan teman-teman majelis, saya juga pendeta. Sewaktu di jemaat, saya seringkali mendapat surat undangan dari pemerintah untuk hadir acara di hari Minggu. Dan di jam saya harus memimpin ibadah jam 9. Ini bukan pilihan yang mudah. Saudara-saudaraku, bukan hal yang gampang untuk diputuskan sesaat. Tapi kalau saya, dalam konteks yang dialami oleh Tommy, yang dibutuhkan sebenarnya dari kita adalah bukan persoalan kita menempatkan hari khusus untuk kita bersekutu dan bisa melayani. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan hari-hari lain, misalnya kalau hari Minggu kita ada tugas, kita tidak bisa kan harus masuk kerja, ketika ada tugas di hari lain, ada waktu-waktu di hari lain, kita bisa mengambil bagian di situ, menurut saya itu sudah sangat maksimal. Jadi konsep kita bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat, sepenuhnya hari Sabat, sebagaimana Yesus mengkritik bahwa apakah ketika sesuatu terjadi di hari Sabat orang tidak bisa menolong orang yang sakit. Kita ingat banyak kali Yesus mengkritik para ahli Taurat yang sangat mengagungkan hari Sabat. Tapi ternyata hari Sabat itu mereka tidak gunakan secara baik. Tapi bagi Yesus hari Sabat itu akan menjadi hidup. Meskipun dia tidak memenuhi hari Sabat, tapi dia melakukan hal yang baik bagi orang lain. Jadi pemahaman lebih jauh adalah bagaimana kita sendiri mengkonsepkan model pelayanan kita bahwa kita tidak dikurung pada hari Minggu itu sebagai satu-satunya hari di mana kita bisa melayani. Saya selalu menyarankan kepada beberapa teman-teman majelis, kalau Anda tidak bisa di hari Minggu, tolonglah di hari-hari lain untuk mengisi pelayanan yang lain. Mengambil bagian dari teman-teman yang lain. Supaya kita tidak merasa bersalah gitu loh dengan panggilan kita yang tidak bisa kita penuhi, panggilan pelayanan kita. Karena teman-teman pun tidak bisa dipersalahkan ketika bekerja di hari Minggu. Apalagi ada ketentuan perusahaan-perusahaan yang memang harus masuk di hari Minggu. Ada yang setiap minggu harus masuk, tidak bisa tidak. Dan kita tahu sendiri bagaimana konteks negara kita. Ketika Anda bekerja di tempat di mana orang tidak memahami siapa kita, maka kita harus ada dalam situasi itu. Tunduk pada ketentuan itu. Kita tidak bisa heran sekarang hari Minggu itu sudah banyak sekali acara pemerintah itu hari Minggu. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru di lingkungan kita menggereja. Antara memenuhi panggilan hidup kita sebagai orang yang bekerja, karyawan, dan memenuhi rasa persekutuan kita sebagai orang yang mau beribadah hari ini. Nah, bagi saya adalah bagaimana kita menempatkan sisi-sisi baik pelayanan kita itu, sehingga kita tidak harus mengorbankan ini dan tidak harus mengambil yang ini. Tapi ada celah, ada ruang tengah yang bisa kita gunakan. Rasa pelayanan kita itu bisa kita isi di hari lain tanpa kita mengabaikan apa yang kita lakukan di hari Minggu. Sehingga rasa bersalah kita itu tidak membuat kita menjadi tidak produktif. Karena ya saya pikir Tuhan juga tidak marah kalau kita bekerja. Tapi dalam persekutuan pun kita, karena saya sendiri memahami persekutuan itu ada dua bentuk. Persekutuan yang sifatnya adalah liturgi dan persekutuan yang sifatnya adalah eksistensi. Ya, eksistensi ini adalah sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Kita bersekutu dengan siapapun, teman kerja, orang kantor, orang yang berbeda agama. Dan dalam persekutuan ini kita menunjukkan sikap baik kita. Ini esensi persekutuan. Persekutuan liturgis yang kita beribadah seperti ini, bersekutu di gereja, beribadah dengan teman-teman pemuda. Jadi ruang-ruang di sekitar kita ini sebenarnya memungkinkan kita untuk memahami bahwa perjumpaan dengan Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Asal jangan ya karena tidak masuk kerja hari Minggu ya kemudian malah tidur-tiduran dan tidak beribadah dan melakukan aktivitas yang sebenarnya
sebagian besar diisi untuk menyenangkan diri sendiri, tapi tidak memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan meskipun sesaat. Tentu saya tidak bisa memberikan resep baku buat Tommy, tapi saya memberi pandangan-pandangan dan hal-hal mana yang menurut Tommy bisa diambil. Tommy bisa memilah yang mana yang bisa, yang mana menurut Tommy bisa dikerjakan. Karena kita berada pada situasi yang sangat dinamis dan selalu membutuhkan sikap, keputusan yang kita ambil, yang mana yang harus kita lakukan terbaik menurut kita. Itu respon saya, Tommy, untuk pertanyaan tadi, dan terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan ini teman-teman yang lain juga kita bisa belajar dari pengalaman Tommy. Tapi saya mengingatkan satu hal, bahwa kondisi bekerja di negara kita berada pada tuntutan yang seperti itu. Karena ke depan ini makin kencang, menuntut liburnya harus hari Jumat bukan hari Minggu. Ini bukan isu, ini semakin sering, dan kita mau tidak mau secara strategis belajar menyesuaikan diri dengan situasi. Oke, masih ada yang lain? Ada yang mau sharing atau mau bertanya? Saya kembali ke teks kita ya, teman-teman. Terima kasih Tommy yang sudah mewakili kita untuk sharing di sore hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya kembali ke teks kita, teman-teman, di Amsal ini. Ayat 26 itu sungguh-sungguh memberi kita sebuah pandangan, bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Saya mau memberitahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari. Tidak ada pilihan lain. Andalkan Tuhan setiap hari. Karena hanya dengan itu kita bisa bertahan dalam berbagai situasi hidup. Kita mengandalkan Tuhan tidak berarti lalu kemudian ketika ada sesuatu yang terjadi, ya kita merasa bahwa kok Tuhan tidak bisa diandalkan. Kita mengandalkan Tuhan setiap hari, artinya bahwa kita percaya pada pertolongan Tuhan. Kita siap berjalan bersama Tuhan, dan kita memandang Tuhan pun ada berproses bersama dengan kita. Karena spiritualitas keseharian kita itu bukan spiritualitas yang tiba masa tiba akal. Teman-teman tahu bahasa tiba masa tiba akal? Udah pada menderita sekali, baru kemudian mau mengandalkan Tuhan. Sudah berada di situasi yang sangat kritis, barulah kita mencari Tuhan. Itu yang disebut tiba masa, tiba akal. Kita tidak boleh seperti itu lagi. Tapi setiap hari kita sudah harus membangun spiritualitas kedekatan bersama dengan Tuhan. Entah dalam bentuk apa. Pagi-pagi itu sempatkan waktu untuk saat teduh. 5 menit saja. Doa singkat, baca Alkitab, nyanyi satu lagu. 5 menit atau 10 menit. Setiap pagi itu dilakukan. Lalu malam sebelum tidur ya, kita biasanya buka mata pegang HP, ya tutup mata lepas HP. Bisa, tapi tolong dibuat untuk sesuatu yang mendatangkan ketenangan jiwa kita. Supaya kita merasa damai memasuki hari-hari hidup berikutnya. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah proses yang menuntut kesabaran. Dan kesetiaan untuk menunggu jawaban Tuhan. Jadi kita mengandalkan Tuhan setiap hari, kita pun belajar setia menunggu. Menunggu jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan juga berproses dengan kita. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau kita berdoa, lalu kita berharap bahwa itu akan terjadi sungguh-sungguh, dan ternyata Tuhan memberi jawaban yang berbeda, kita pun pasti akan mengalami sebuah luka batin. Kita pun akan mengalami sebuah situasi di mana kekecewaan, kecemasan, dan ketidakberdayaan akan menghantui kita. Tapi teman-teman sekalian, rasa kehilangan dan sebuah kekecewaan kepada Tuhan itu perlu terus-menerus ditumbuhkan dalam bentuk membangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan.
Tidak ada pilihan lain. Hanya dengan mau kembali percaya kepada Tuhan, maka kita bisa memperoleh kekuatan dalam hidup. Saya terus terang, selama hampir sebulan ini, tinggal bersama dengan orang yang sudah positif. Saya berusaha berjuang untuk merasa bahwa saya tidak akan sampai ke situ. Berusaha tenang, berusaha nyaman, memperlakukan mereka seperti biasa. Dan berharap bahwa ini tidak akan menjadi bagian dari hidup saya. Tapi saya sudah siap juga, kalaupun ini memang terjadi, saya mau bilang. Saya cuma berharap bahwa Tuhan ada berproses bersama dengan saya. Menguatkan saya dan memberi saya kemampuan untuk bisa bertahan dan menghadapi situasi ini. Karena mau menghindar bagaimanapun, rasanya kok sulit sekali. Hampir semua keluarga saya sudah ada yang kena. Saya mau kemana-kemana pun tidak akan menolong. Jadi stay at home dan berproses bersama dalam Tuhan. Sambil terus menguatkan diri dan bertahan dalam situasi ini. Karena setiap saat bagi saya adalah saat harus kita perjuangkan. Tidak boleh ada yang dilewatkan. Itu selalu adalah saat yang diperjuangkan setiap hari dan menuntut kita untuk selalu beriman setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan ini. Kita menyanyi lagu Renata, tolong slide-nya ditampilkan ya. Di dunia yang penuh jemaat, saya stop share. Di dunia ada sesuatu hidup asa beda. di dunia yang nyatakan Yesus selalu, nyatakan Yesus selalu, nyatakan Yesus selalu. Hidupmu kita diberi sesuatu, apakah informasimu melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampai hitam dengan hatiku, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah dirinya berjiwa tertegun, mimpilah orang berjalan melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu,
tertumbuh, nyatakan Yesus dalam. Teman-teman pemuda, kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Ada ayat firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat transfer ke Bendahara Jemaat dengan nomor rekening BCA 0751163605 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah pemuda. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan bisa dilakukan lewat WA Bendahara Jemaat dengan nomor WhatsApp 0821 2380 2251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer atau bisa melalui pengurus pemuda. Mari kita memberikan persembahan, sambil persembahan dipersiapkan, kita nyanyikan pujian dari KJ 439, Bila Tuhan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan, Tuhan mari hitunglah. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu dimulai, kau niscaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan dimulai, kau oleh kasih-Nya. Untuk doa persembahan, doa syukur, dan doa Bapa kami akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Sebelum kita masuk ke dalam doa, saya akan membacakan pokok doa syukur yang akan dibawakan pada sore hari ini. Pokok doa pemuda tanggal 24 Juli 2021. Yang pertama, untuk kelancaran usaha makanan dan penjualan sendal Saudara Moses Horman. Yang kedua, untuk pemulihan keluarga pendeta Jels terkhusus Saudari Gloris. Yang ketiga, untuk pemulihan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Yang keempat, pendidikan pemuda-pemudi di tengah pandemi. Yang kelima, pekerjaan pemuda-pemudi serta pergumulan dalam mencari pekerjaan. Yang keenam, pasangan hidup pemuda-pemudi. Yang ketujuh, pelayanan PLK pemuda serta kepengurusan pemuda yang baru sehingga semakin baik mampu menjangkau setiap anggota pemuda. Yang kedelapan, pelayanan Gemis Bethlehem dalam situasi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, penyertaan dalam setiap aktivitas pemuda-pemudi di tengah pandemi. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menyampaikan syafaat kami di sore jelang malam ini. Karena kami sungguh menyadari hanya kekuatan doalah yang membuat kami boleh terhubung satu dengan yang lain di tengah-tengah situasi pandemi ini. Hanya melalui doalah kami merasa mengingat mereka, kami merasa menyayangi mereka, kami merasa meneguhkan mereka dan menolong mereka untuk menghadapi situasi-situasi ini. Kami bersyukur sebagai sesama orang muda, Tuhan beri kami hati untuk mengingat mereka yang sedang sakit karena terpapar virus COVID-19, yaitu keluarga pendeta Jels Panggulu, saudari kami Gloris. Tuhan beri kekuatan, beri hati yang penuh pengharapan, dan beri semangat untuk mampu melawan virus ini. Proses pemulihan pengobatan yang sedang ditempuh, Tuhan jadikan sebagai alat kesembuhan. Berkati keluarga Bapak Pendeta yang melayani dia. Beri mereka juga sehat dan perlindungan supaya terhindar
dari virus ini. Kami bermohon dengan kerendahan hati, Tuhan mengasihani Gloris dengan cara Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang berhadapan dengan virus ini, terutama warga jemaat Gemis Bethlehem yang sedang menjalani isolasi mandiri dimanapun mereka berada. Tuhan hadir di sana. Tuhan beri mereka hati yang penuh pengharapan dan memberkati setiap usaha pengobatan yang mereka lakukan. Yang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi karena COVID-19. Tuhan hadirlah dan hiburkan keluarga-keluarga ini. Pulihkan bangsa kami dan dunia dari situasi ini. Bermohon Tuhan mengasihani kami, mengasihani dunia ini, mengasihani bangsa kami. Terlebih ketika di tengah-tengah pandemi ada situasi-situasi yang mempersulit penyaluran vaksin, pengadaan obat, pengadaan berbagai sarana medis. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya orang-orang yang berniat jahat terhadap bangsa kami, Engkau tegur mereka dengan cara-Mu. Karena sesungguhnya kami semua sedang menderita bersama. Dan seharusnya kami berjuang bersama. Presiden kami, aparat pemerintah yang bersusah payah mengatur semua proses ini. Upaya pelaksanaan vaksin dan distribusi obat-obatan. Beri mereka kekuatan, kesabaran, dan hikmat supaya negara kami di bawah kepemimpinan mereka boleh melewati situasi ini tanpa ada gangguan krisis yang lain. Sertai gerejamu, bahkan sertai teman-teman pemuda di Gemis Bethlehem yang sedang studi, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, ataupun yang sudah bekerja ketika menghadapi pandemi ini, juga menghadapi situasi yang berbeda. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, ataupun yang sedang merencanakan masa depan bersama dengan kekasih mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Beri mereka daya tahan untuk tetap berjuang, mempercayakan hidup kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Karena hanya dengan percaya dan mengandalkan Tuhan, kami boleh tetap kuat dan teguh. Beri mereka berkat dengan cara Tuhan, supaya mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup masa muda mereka. Beri mereka hati yang penuh sukacita berkumpul bersama keluarga. Berbagi cerita dengan teman melalui media sosial. Hadirlah Tuhan rasa bahagia di tengah-tengah jari jemari mereka yang mau berbagi dengan teman-teman. Dan hadirlah dalam hati mereka semua anak-anak muda di Gemis Bethlehem untuk meneguhkan persekutuan yang sudah mereka lakukan. Diberkati sungguh para pengurus yang berkerelaan hati, tetap teguh melayankan persekutuan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri mereka kesehatan, kekuatan, dan kesukacitaan untuk tidak kalah dengan situasi, tapi teguh melakukan tugas pelayanan bersama Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan dalam keseharian mereka. Kami berharap Tuhan mengasihani jemaat Gemis Bethlehem dalam pelayanan mereka secara utuh kepada jemaat-jemaat. Berkatilah ketua jemaat, BPMJ, seluruh majelis jemaat. Mereka yang baru saja terpilih mengemban tugas pelayanan, memiliki tantangan tersendiri di tengah-tengah pandemi. Kami percaya Tuhan taruh hikmat dalam hati mereka, untuk mereka makin kuat beriman, melakukan tugas pelayanan kepada jemaat yang telah Tuhan titipkan. Kami berdoa bagi orang tua kami,
sanak saudara kami di rumah kami masing-masing. Kami mengasihi mereka, Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami ada bersama dengan mereka, kami pun percaya Tuhan mengasihi kami sekeluarga. Dalam keterpisahan ini Tuhan, biarlah rasa mengasihi kami, rasa merindukan kami, rasa memperdulikan kami, rasa untuk saling mengingat tidak akan luntur. Tapi kami selalu menjaga rasa itu, hidup dan ada dalam batin kami. Sebagaimana kami terus membawa mereka dalam doa-doa kami, supaya dalam kasih Tuhan, sekali waktu kami akan dipertemukan. Kami rindu berjumpa, dan kami percaya Tuhan mendengar kerinduan kami. Kami berterima kasih untuk persembahan syukur yang akan diberikan oleh teman-teman pemuda kami semua untuk gereja. Berkatilah berkat ini Tuhan, dan pakailah berkat ini menjadi sarana pelayanan yang menghidupkan persekutuan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami hari ini dan esok. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Jadikan kami ibarat sebuah pohon yang sedang diterpa oleh angin. Tapi kami tidak akan rubuh oleh karena angin itu. Tapi kami tetap bertahan, meskipun bentuk pohon itu akan berubah. Kami pun akan tetap bertahan bersama Tuhan. Dan iman kami pun akan bertumbuh. Berubah bentuk, tapi menjadi lebih kuat bersama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk jumpa di sore ini. Semoga ini menguatkan kami semua. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami semua dalam rahmat-Mu. Dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Teman-teman pemuda, kita akan menutup ibadah pemuda kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Kamu terlebih besar, Kau janji-Mu yang melihat
Saudara-saudaraku, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah membawakan firman pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman pemuda yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih juga untuk kesempatan berjumpa di sore hari ini, memberi kesegaran baru, semangat baru, dan sukacita bersama untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih Renata, dan juga teman-teman yang ada di Cakung, Tommy, Minang, dengan Gilang, yang sudah melayani ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Dan pengumuman untuk kita semua bahwa akan ada kembali ibadah pemuda pada tanggal 14 Agustus. Dan untuk yang bertugas, nanti akan pengurus umumkan menyusul kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Dan mohon kesediaan teman-teman pemuda untuk menyalakan kameranya. Kita mau berfoto sebentar. Mari semuanya tebarkan senyum ceria di malam minggu ini. Kita foto bersama dulu ya. Kak Oci, terus siapa lagi nih yang belum? Moses, Monik. Siapa yang fotoin, Neng? Dari Tommy boleh kalau mau. Oh iya. Ya. Oke. Silakan aba-abanya Tom. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat bermalam minggu. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk tanggal 14 Agustus. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sehat semua. Malam semua. Thank you. Happy Saturday. Gloris, gimana Glo? Keadaannya Glo? Tommy, gimana Tommy? Keadaan Di Tuhan udah membaik, Tommy. Terima kasih Bu Pendeta udah didoain. Sama-sama sayang. Salam mama papa ya. Ya. Kakak juga. Sehat ya. Sehat. David kok nggak ada sehat ya, suaranya Papit. sih, David? Puji Tuhan. Mantap. Yo Iki, selamat ya. Ibu, iya Ibu, makasih. Ya Kasih Bu. semua. Yo, dah. Yo, Izin live terima ya. kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima Ya. Kasih ya Bu. Ya. Kak Oci. Kak Oci potong rambut, guys. Terima kasih juga Semoga buat teman-teman semua ya. kondusif keadaannya. Ya, Tommy tunggu undangan. Nena, makasih Nena. Thank you Nena, Monik, thank you Dea. Dadah Fani, thank you Deborah, for sharingnya tadi. Dea. Sama Iya Kak. Dea. Ais, mantap. Makasih Om Miki kata Dea tuh. Dia udah negatif Dea. Om Miki dong, kayak Noah. Oh Dea udah negatif. Udah. Oh iya. Dea itu Om Gilang, nggak salam Om Gilang. Enggak, oi. Om Miki. Ya lain kali dipikirin ya Dea kalau mau ngomong Om Miki sih.
Koci, bagaimana Koci? Keadaan aman ya di klaster Klaster Nirwana. Nirwana dong. Kita juga di klaster Villa Mas Indah ini aman Koci. Ya, Neng. Oh, sangat aman, saking amannya banyak yang terpanggil. Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Iya, terpanggil langsung oleh si COVID. Oleh Sang Kuasa maksudnya. Iya. Itu tadi Omongan Villa Mas Indah nih, Bos. tadi itu tolong ya pemusik itu tadi vals ya intro terakhir. Amin amin. Senarnya Amin belum aja ganti, vals Bang. kamu ya. Iya, senarnya belum ganti, Bang. Oh iya. Kasihan. Itu anak Bekasi. Monik, Iya nih. mana? Monik nggak ada suaranya. Tim Bekasi ya. Tapi kapan swab? Udah swab lagi? Kapan atau? Tadi sih gue doang tadi yang udah PCR karena kan Senin harus udah masuk. Nah, Iya. itu. Tapi nggak tahu. Ya doain aja semoga negatif. Oh iya, amin amin. Amin, Bokap pasti tapi negatif. aman ya, bro. Aman. Bokap udah Iya. baik, udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya. Puji Tuhan. Gilang kangen sama bokap, bro. Yo, ke rumah dong, Lang.